Yo, halo Ji, welcome back, so good to be back. Udah lama banget kita nggak jumpa ya kan? Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu karena akhir-akhir ini world is not Daijobu. Semuanya lagi pada naik, hacker di mana-mana. Dan ya, jadi kali ini di hari yang cerah ini gua ingin membahas sebuah anime yang menurut gua nih anime keren banget di musim ini cuy. Jadi anime apaan tuh? Pakai app anjay. Isekai Yakyoku. Sebuah anime yang biasa aja tapi dikemas dengan cerita yang sedemikian rupa. Jadi buat kalian yang belum nonton ya anime, kalian bisa nonton dulu nih anime, ada di Muse Indo lengkap dengan sub Indo untuk membantu para penonton yang nggak bisa Nihongo pastinya anjay. Setelah kalian menonton baru balik lagi ke sini supaya pembahasan kali ini lebih mudah kalian pahami. Jadi mari kita membahasnya bersama-sama. Isekai Yakyoku menceritakan seorang pria yang bereinkarnasi ke dunia lain atau isekai. Tapi sebelum dia bereinkarnasi, dia sempat menjadi dokter atau ahli farmasi di dunia asalnya yaitu Jepang. Di awal cerita, si pria tersebut atau si MC ingin menjadi dokter karena ingin menyelamatkan banyak orang. Karena sebelum dia menjadi dokter, dia sempat mengalami hal yang sangat menyedihkan yang dimana adiknya atau dia memiliki seorang adik yang mengidap sebuah penyakit dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit adiknya tersebut. Namun setelah dia menjadi dokter, naas menimpanya di mana dia meninggal akibat kelelahan. Ya mungkin dari kalian banyak yang berpikir kalau cerita di awal emang rada mainstream gitu. Dan gue juga mengakui kalau ceritanya di awal itu emang sangat mainstream dengan isekai jualan obat yang lainnya cuy. Namun setelah dia meninggal dan jiwanya berpindah ke isekai yang dimana jiwanya tersebut pindah ke tubuh seorang anak bangsawan yang ahli farmasi. Dan ngomongin soal bangsawan kan nih cuy, ceritanya emang rada klise di bagian sononya cuy. Jadi ketika seorang yang tiba-tiba menjadi bangsawan dan cerita yang seperti ini juga biasa kalian temukan di anime-anime isekai yang jualan obat atau ya isekai pada umumnya lah cuy. Namun hal yang menarik dari anime ini adalah pengemasan cerita dalam anime ini. Yang dimana setelah dia masuk isekai, build up ceritanya mulai kebentuk secara perlahan namun pasti. Ceritanya memang simpel dan mudah dipahami, namun berbeda dengan isekai jualan obat pada umumnya, konflik dalam anime, dalam cerita anime terasa agak sedikit serius. Sebagai pembanding nih, lu bisa bandingkan dengan anime Cheat Kusushi no Slow Life, yang dimana kedua anime tersebut memiliki cerita yang sama yaitu jualan obat kan cuy. Namun di Cheat Kusushi no Slow Life ceritanya lebih ke slice of life, cuma menceritakan keseharian sang MC yang berjualan kan. Entah itu meracik obat atau memetik tanaman obat. Dan beberapa cerita sampingan dari karakter yang terlibat dalam kejadian di toko tersebut kan cuy. Entah itu para pelanggan atau para supplier barang dan pokoknya yang terlibat langsung dalam toko tersebut. Tapi kalau di Isekai Yakyoku, fokus ceritanya nggak selalu berjualan obat, namun ada beberapa konflik yang sederhana namun lumayan serius. Seperti konflik di awal cerita nih. Ketika Reina atau sang sensei notice kalau si Falma tidak memiliki bayangan dan si Reina sempat ketakutan dengan hal yang dia lihat secara langsung tersebut. Walaupun konfliknya sesederhana ini, namun cukup untuk kita memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam cerita anime tersebut. Dan hal yang paling menarik dari anime ini adalah di episode 11. Dan dari kalian juga udah notice kan dengan cerita di episode 11 yang dimana di cerita tersebut menceritakan sebuah kejadian atau sebuah wabah yang pernah terjadi di dunia nyata. Dan banyak yang bertanya-tanya nih, wah ini anime terinspirasi dari COVID-19. Karena di cerita tersebut ada beberapa orang atau beberapa karakter yang memakai APD atau alat perlindungan diri saat menangani COVID kemarin kan cuy. Namun kalau kalian ulik lebih dalam atau kalian cari di internet, Black Death atau wabah hitam yang diceritakan di anime tersebut itu bukanlah COVID, melainkan wabah yang pernah terjadi pada abad ke-14 di daratan Eropa yang menewaskan 1/3 penduduk di Eropa kala itu cuy. Horor kan? Dan kalau kalian notice ada sebuah detail di episode 11 yang menunjukkan beberapa karakter medis yang memakai topeng yang berbentuk paruh burung kan cuy. Nah, buat kalian yang nggak tahu, kostum tersebut juga dipakai oleh para dokter ketika Black Death menimpa Eropa kala itu. Dan yang mengenakan kostum tersebut atau kostum dokter dengan paruh burung tersebut, di dunia nyata itu disebut sebagai Flying Doctor. Bedanya kalau di anime pakaian tersebut berwarna putih, tapi kalau di dunia nyata pakaian tersebut berwarna hitam dan terbuat dari kulit kambing.
yang dimana di bagian paruh burung tersebut berisi berbagai macam rempah wewangian supaya para dokter yang mengenakan kostum tersebut tidak mencium bau busuk dari setiap mayat yang bergelimpangan di kala itu. Pokoknya kejadiannya itu sangat horor dan creepy banget. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di internet apa itu Black Death atau wabah hitam. Dan di anime tersebut juga diceritakan kalau ada seorang oknum atau villain dari cerita tersebut yang menyebarkan wabah Black Death atau wabah hitam dengan cara melepaskan tupai yang telah terkontaminasi oleh sebuah virus Black Death tersebut. Apakah ini hanyalah konspirasi? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan gue juga nggak nyangka kalau nih anime bakal menceritakan sebuah kejadian yang mengerikan yang pernah terjadi di dunia nyata, namun dikemas dengan latar yang berbeda dan cerita yang sangat sederhana. Dan yang lebih keren lagi dari anime ini adalah di episode 12. Mungkin banyak dari kalian yang nggak nyadar kali ya. Episode terakhir atau episode 12 yang dimana episode tersebut atau episode penutupan tersebut bertepatan dengan Hari Farmasi atau Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September kemarin cuy. Gila kan, gak mungkin dong hal ini gak direncanakan dari awal. Gue salut buat sama autornya cuy. Walaupun ceritanya emang sederhana, animasinya juga biasa aja, tapi ini anime kesannya wah gila banget cuy. Dan itulah alasan kenapa nih anime gua bilang menarik dan recommended buat kalian tonton nih anime, karena nih anime beneran bagus dan menarik. Dan seolah-olah nih anime memberikan tamparan keras pada para penontonnya. Karena dalam cerita tersebut juga diceritakan ada beberapa orang yang ngeyel saat dikasih tahu akan mengerikannya sebuah virus atau pandemi. Seperti para pedagang misalnya nih yang marah-marah ketika sedang disensus. Walaupun ceritanya sederhana, namun kesan darknya itu lumayan kerasa. Dan ya, kalau kalian pernah baca tentang wabah Black Death atau wabah hitam, kalian pasti bakal sekiranya nih merasakan apa yang terjadi atau hal-hal yang mengerikan terjadi di kala pandemi cuy. Dan jadi itulah pendapat gua tentang nih anime. Dan pendapat kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau masalah yang lain seperti lagu dan BGM dalam nih anime ya gimana ya? Karena gua nggak terlalu mengerti tentang komposisi musik, tapi menurut gua ya not bad, openingnya juga lumayan bagus. Dan untuk visualnya juga nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat, standar lah untuk animasi tahun-tahun ini kali ya. Jadi begitulah pendapat gua tentang nih anime. Ini anime recommended buat kalian tonton di musim ini, walaupun ini udah masuk akhir musim dan masuk musim yang baru. Di balik ganasnya anime-anime yang lain nih yang lagi hype banget kan, nih anime muncul dengan cerita yang fenomenal. Dan mungkin segitu dulu pembahasan gua kali ini. Sorry juga kalau gua udah lama nggak upload. Dan kalau lu suka dengan pembahasan gua atau kerandoman gua dan ya entahlah apa yang terjadi di channel ini, lu bisa subscribe channel ini, bantu gua 1k subscriber dulu kali ya, bisa kali ya. Jadi gitu aja, gua Pap and see you on the next video.